kali kedatangan dengan Pak Sultan. Ya, ini papa saya. Kalau dulu saya kasih gimana? Terima kasih waktu dan tempatnya untuk ketemu dengan saya dari adik-adik saya, adik-adik ini. Kalau anak saya itu tua banget soalnya. Ya, terima kasih waktu. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sedikit memperkenalkan diri ya. Saya juga kalau nggak salah udah pernah ini sekali. Saya yang pertama ya. Jadi urusan ini dia orang asli, kemudian Allah pertemukan segala sesuatunya itu di Allah pertemukan kami dalam sebenarnya awalnya itu lewat kajian itu urusan ya Jumat beliau masih kawannya muda tapi banyak berinteraksi dengan sama muslim ya. Dia sudah tinggal di Jepang selama 34 tahun dan sejak pertemuan itu sedikit interaksi ternyata sama Kak Sisi dan Kak Sisi minta untuk menjadi orang kontaknya Kak Sisi dalam konteks itu. Silakan kalau saya. Ya, sekali lagi konnichiwa. Semua itu ya anak LPK ya. LPK ya. LPK ya. Jadi nanti mau kerja di Jepang. Ya, dan itu sebagai saya orang Jepang yang terima kasih yang percaya Jepang. Ya. Dan memang ya menurut saya Jepang itu ya bagus juga. Kenapa mau kerja di Jepang? Selain gaji. Motivasi ada pengalaman. Ya, mau cari pengalaman ya. Cari cewek nggak? Cari pasangan. Ya. Kalau misalnya kalau ke Jepang dan cari pasangan, ya boleh juga. Tapi misalnya bagi cewek kalau pasangan Jepang itu hati-hati. Ya, tapi hati-hati kenapa? Tapi kalau bisa bahasa Jepang dulu apa? Ada dua teman saya, istrinya orang Indonesia, suami orang Jepang, dan begitu nikah dan bawa ke Jepang, dua cewek balik ke Indonesia karena menjadi orang gila. Ya, karena tidak bisa bahasa Jepang. Dan kalau namanya orang Jepang laki-laki berangkat pagi-pagi, ya kan, dan pulang malam-malam. Dan istrinya itu kan sendirian siang sampai malam nonton TV karena tidak bisa bahasa Jepang, nonton TV itu tidak mengerti, ya kan? Dan tetangga juga semua kerja kan? Akhirnya dua cewek jadi orang gila. Ya, tapi kalau zaman sekarang mungkin beda lagi kali ya. Asal ada internet, ya nonton YouTube nggak apa-apa ya. Ya, tapi dulu ada seperti itu. Jadi kalau Jepang itu memang ada pihak yang bagus, ya rata-rata orang Jepang sopan dan rajin. Ya, tapi saya lihat itu ya masing-masing sibuk lah, ya, masing-masing sibuk. Jadi kalau kita tidak bisa mengatur sendiri, bisa jadi sendirian. Kalau di Indonesia sih itu kan, ya kalau ada yang sekian, mungkin masih ada ya gitu kan, ya kamu ngapain nggak apa-apa gitu kan, nyapain gitu kan. Tapi kalau di Jepang itu susah. Ya, iya. Tapi kalau sudah kerja sih nggak apa-apa. Dan kalau itu ya sedikit ya tadi bicara mengenai agama ya. Sedikit ya. Itu ya di forum hari Jumat juga sama. Itu sebenarnya agama itu apa? Ya, agama itu percaya Tuhan tentu saja, dan juga untuk mengatur diri sendiri. Ini kalau begini, ya selalu saya mau nanya, mau masuk surga nggak? Ya. Kalau mau masuk surga syaratnya apa?
sholat, ya. Tapi itu arah Islam. Ya, secara Pancasila bagaimana? Toleransi, oh begitu. Ya. Nah, biasanya bingung ya. Nah, karena bingung, pertanyaannya ganti lagi. Ya, Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu. Benar kan? Ya. Dan Tuhan menciptakan manusia mesti ada suatu harapan, suatu tujuan. Ya kan? Ya, tujuannya apa? Dengan harapan apa Tuhan menciptakan manusia? Bingung kan? Biasa bingung. Karena itu pasti pertanyaan. Ya. Apa bedanya manusia dan makhluk hidup yang lain? Akal, ya itu, akal ya. Akal itu apa? Pikiran, ya. Memikirkan macam-macam gitu kan, memikirkan macam-macam. Ya. Dan kita setiap hari ya kita hidup. Dan kalau tidak ada apa-apa, nggak usah mikir apa-apa gitu kan. Ya. Kita mikir macam-macam waktu ada apa? Masalah, bukan masalah. Ya. Jadi coba, ya kan? Kalau ada masalah, ya kan? Tangannya begini kan, lalu kusik-kusik gitu kan. Tapi kalau tidak ada masalah, kita tidak sempat mikir, kita sempat menggunakan akal, benar nggak? Ya kan? Kalau kita mau hidup dengan teman-teman senang-senang saja, apa bedanya dengan sama kucing? Benar? Jadi hari ini tolong pikirannya nanti ya. Memang saya sendiri sudah capek pikir macam-macam. Dan kadang-kadang saya begitu bangun pagi, hari ini nggak usah mikir macam-macam, nggak ya gitu kan? Ya. Tapi kalau kita ya tidak mikir macam-macam, sama dengan kucing. Ya, kita hidupnya seperti sama dengan kucing, apakah Tuhan senang? Jadi apa? Ya. Jadi mulai sekarang kalau ada masalah jangan tangannya begini tapi begini. Alhamdulillah. Ya. Karena ada masalah kita bisa mikir macam-macam. Ya. Dan dengan mikir macam-macam kita bisa istilah saya ya meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya. Sekali lagi meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya itulah keinginan Tuhan, benar kan? Ya, dan meningkatkan kemampuan sebagai manusia itu sederhana. Kemarin tidak bisa, tapi sekarang bisa. Kemarin tidak tahu, tapi sekarang tahu. Kan? Kemarin tidak ada pengalaman, tapi sudah mengalami hal yang baru. Itulah meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya, dengan begitu pasti bisa masuk. Ya begitu. Ya. Dan terima kasih, ya kan banyak orang, ya kan semua orang di sini mau kerja di Jepang. Artinya apa? Artinya mencari pengalaman baru. Atau dengan kata yang tadi, mencari masalah baru. Tapi kalau masalah yang dipilih dengan keinginan sendiri, ada bahasanya Pak yang Burhanuddin mantan direktur Astra yang mengatakan masalah itu adalah big opportunity. Iya. Cari masalah ya. Apa namanya problem? Jadi karena ada masalah kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Ya. Dan tadi itu Pak Fujino yang kadang-kadang ikut grup ya. Di Tokyo. Iya, di Osaka. Pak Fujino ceritakan ke saya, ya, banyak orang Indonesia dibohongi. Bohonginya apa? Sebenarnya kita orang Indonesia penghasilannya tinggi. Ya, sebenarnya otaknya cerdas. Tapi seperti Jepang juga, terutama Amerika, mereka takut kalau orang Indonesia menjadi pintar.
Makanya teknik-teknik atau apa ya pengetahuan sengaja disembunyikan. Ada yang bilang begitu. Cino yang bilang. Lebih tua ya, Iya. Dia lebih tua dari lebih kita. tua. Kira-kira sama saya. Ya. Jadi ya sebenarnya kita percaya saja. Kita orang Indonesia sebenarnya mempunyai kekuatan atau kemampuan yang sama dengan Jepang atau lebih dari Jepang. Karena orang Indonesia tidak dicemari pikiran-pikiran yang aneh. Ya, kalau di Jepang itu banyak anak-anak dicemari pikiran-pikiran yang aneh, terutama tadi itu cerita di mobil itu kapitalisme, ya, terlalu duit, gitu kan. Ya, tapi kalau ya saya percaya kalau Islam itu daripada duit, jadi percaya Tuhan, benar nggak? Ya, makanya opportunity untuk orang Indonesia itu sangat besar. Dan sebenarnya sekarang zaman saya ya kemarin dia bicara nanti dia bagus apa ngomongin itu sebenarnya itu sekarang zaman edan. Zaman edan itu apa? Sebenarnya zaman edan itu zaman yang hancur-hancurnya. Tapi setelah kalau kita mau berkembang, setelah hancurlah, ya kan? Tadi saya bilang karena ada masalah, manusia kita bisa masuk. Karena masyarakatnya jadi hancur, nanti muncullah orang-orang yang memperbaiki masyarakat dunia. Ya. Dan saya sudah 10 tahun yang lalu, semuanya kira-kira dari situ saya mempelajari akan datang zaman edan. Ya. Dan dekat-dekat. Ternyata saya pribadi anggap zaman edan adalah tahun ini atau tahun depan. Sudah mulai. Salah satunya COVID. COVID itu buatan manusia. Betul. Sekarang kalau di Indonesia nggak begitu itu tahu saya COVID itu buatan kerjasama dengan Cina dan Amerika. Biar obatnya laku ya. Populasinya berkurang. Ya benar. Jadi sebagian orang kaya banget, ya seperti yang bikin, yang ownernya itu nanda Microsoft, Bill Gates, ya. Grupnya Bill Gates apa mereka mau lebih kaya lagi. Dan supaya menjadi kaya, caranya bagaimana? Ya mengurangi orang manusia dulu. Ya. Jadi ya ada oknum-oknum seperti makanya saya bilang kapitalisme. Ya. Dan itu COVID ya. Dan satu lagi, karena kalau di Indonesia alhamdulillah tidak begitu ramai, tapi kalau di Jepang ramai sekali perang Rusia sama Ukraina. Iya kan? Ya. Perang itu apa? Dengan adanya perang yang dapat duit siapa? Amerika. Iya. Perang zaman sekarang, kalau perang zaman dulu, ya senjatanya hanya pedang saja kan? Ya kan? Tapi kalau zaman sekarang, ya pakai misil lah, tank lah, pesawat tempur lah. Satu misil harganya berapa? Miliaran. Ya kan? Jadi Amerika jual misil
tembak miliaran satu langsung habis. Wah, enak banget. Ya kan? Oh, hari ini tembak misalnya 10, berarti 10 miliar. Wow. Kaya banget. Kaya banget. Ya, dan selama ini ternyata perang-perang yang besar tidak ada. Orang-orangnya bikin senjata jenuh. Dan kenapa tidak ada perang? Salah satunya, ya ini juga rahasia juga, karena Presiden Trump. Ya. Presiden Amerika ya kemarin, Presiden Trump itu satu-satunya presiden atau dulu kayaknya ada satu lagi sih. Pokoknya itu yang jelas, selama dia menjabat 4 tahun tidak ada perang. Makanya orang-orang yang jual senjata jenuh, rugi. Ya, dan sebenarnya kemarin menjadi itu kan Biden menang ya. Biden menang pun juga sebenarnya karena rekayasa dalam pemilihan umum. Sini tidak ada mikrofon sembunyi ya. Amerika dengar. Gimana ada CCTV kok? Gimana CCTV? Jadi sekarang memang dari dulu itu namanya terutama barat itu mereka selalu cara mencari duit kebanyakan itu caranya bagaimana? Belanda menjajah Indonesia juga sama. Jepang sekarang dijajah oleh Amerika. Dulu waktu Jepang menjadi Indonesia, cari duit juga tuh. Saya mau nanya, tanggapannya gimana? Belum lagi kan, kita belum pernah, tapi di zamannya Jepang justru masyarakat Indonesia maju ya. Karena itu yang saya dapat dari ada cerita juga di orang Astra itu ada salah satu pengusaha serat nenas itu dia bisa menghasilkan nenas itu menjadi serat dan juga jadi kain itu karena dipaksa oleh orang Jepang. Itu apa sih yang cerita dan pernah kita datangkan di Astra itu. Jadi dia bilang saya kasih kamu waktu dalam 124 jam. Kalau kamu tidak bisa menghasilkan nenas itu menjadi serat kain, saya potong leher kamu. Karena dipaksa seperti itu, diajak seperti itu, dia berpikir bagaimana caranya sehingga nenas itu yang dulunya jadi limbah, jadi serat yang bisa diubah jadi kain. Jadi ada dampak ekonomi yang bagus untuk itu. Salah satu bukti sebenarnya waktu 30.000 tahun yang lalu 30.000 tahun yang lalu sebenarnya dunia ini dunia zaman es. Zaman es itu apa? Zaman es itu di atas gunung banyak es sehingga airnya jadi sedikit, jadi turun. Waktu itu Jepang sampai Indonesia daratnya menyambung. Jadi sebenarnya kita saudara semua. Kita bebas dari Jepang sampai Indonesia kita jalan bebas jalan kaki. Dan waktu itu namanya Jepang itu zaman Jomon. Nanti kalau bisa belajar zaman Jomon itu ya memang zaman perbakaran zaman purba ya. Zaman purba. Dan mereka pakai masak-masak, pakai mangkok-mangkok yang pakai tanah gitu ya. Ya kan itu dan tapi mangkok tanah itu yang dinamakan jokowi. Dan waktu itu peninggalan fosil-fosil ya, fosil-fosil banyak ditemukan. Kalau di barat ya, kalau dapat fosil tulang-tulang manusia pasti ada bekas senjata karena dipotong leher kalau apa gitu kan. Tapi kalau fosil-fosil dari zaman Jomon itu sama sekali tidak ada bekas tulang-tulang manusia yang dibunuh oleh senjata.
Dan juga fosil senjata pun tidak ada. Fosil berbau senjata pun tidak ada. Jadi ya itulah bangga saya sebagai orang Jepang. Sebenarnya orang Jepang itu tidak mau perang. Ya. Dan tadi nanya, ya kenapa Jepang datang ke Indonesia? Waktu datang ke Indonesia, sebab karena Indonesia saja kan? Indonesia, Filipina, kalau Thailand sih nggak begitu, tapi Malaysia semua dijajah oleh beberapa Barat. Orang Jepang tahu jahatnya Barat. Kalau Jepang ya waktu kira-kira 1943 ya. Ya. Waktu itu kalau Jepang datang sampai sekarang Indonesia masih di bawah Belanda. Iya betul. Ya. Ya. Karena yang usir Jepang itu Belanda, yang usir Belanda itu Jepang waktu itu Ya. sejarahnya. Tapi ya, baru saya juga baru tahu. Iya. Waktu tahun 43 negara Belanda tidak ada. Iya. Karena Perang Dunia Pertama Belanda dikalahkan oleh Jerman, Rusia. Itu kan Jepang juga mohon maaf ya, kalah sama sekutu kan sama Amerika, Hmm. terus datang ke Indonesia, Iya, iya. Ya, terus usir Belanda, tapi dikasih pendidikan sama Jepang, Iya, Indonesianya. iya. Iya. Dan sebelum Jepang yang dapat pendidikan hanya priai saja. Iya. Ya, udah Belanda ya. Nah, Hanya ke bangsawan-bangsawan. Bangsawan saja. Tapi di zaman Jepang sekarang Tapi zaman Jepang ya semua harus ikut belajar. Dan mungkin ada kakek atau nenek yang bisa bahasa Jepang tadi. Iya. Ya, dan waktu itu sih semua dikasih pendidikan bahasa Jepang. mungkin ada yang mau bertanya ke Ibu ya sama Ibu ya terkait masalah dunia kerja atau apa segala macam sama Ibu silakan. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat terbuka sekali ya, insyaallah sahabat saya. Silakan sebentar lagi jadi bapak angkatnya orang tua angkatnya bapaknya semua ya silakan. Bebas. Ayo saya mau tanya. Ya. Dulu mau tanya di Jepang di mana? Apa? Sensei. Saya? Iya. Saya lahirnya di Tokyo. Tokyo. Tapi yang besarnya di Saitama sebelah Tokyo, sebelah utara. Tahun berapa masuk ke Indonesia? 87. 87. Masih Orde Baru. Ya. Orde Baru. Zaman Soeharto. Iya, sebelum krisis. Jadi tahun 87 itu betul-betul jayanya Pak Harto. Iya. Ya. Dan waktu itu saya belajar di UI, Universitas Indonesia. Dan waktu itu saya sudah belajar ya, saya belajar kalau orang yang menjelek-jelekkan Pak Harto atau pemerintahan Pak Harto ada yang hilang. Culiknya Ya, benar. Iya betul. culik. Dan waktu itu saya waktu itu pun pernah ngomongnya bebas gitu kan. Dan saya pernah suatu forum saya ngomong yang tadi bilang itu kan ada itu kan di forum sebelumnya. Ya, waktu itu saya apa ya pernah ngomong yang bahaya gitu loh. Dan waktu itu saya betul-betul ada lebih apa ya merinding, sampai saya masuk kos saya betul-betul gini ada yang ikutan apa ikutin saya bagaimana ya. Orde Baru itu seperti itu ya. Keras. Ya, jadi kalau orang-orang biasa ya, kalau orang-orang biasa yang tidak punya masalah seperti kucing, mereka sama sekali aman. Tapi kalau orang pemikir, ya saya sampai tahu Orde Baru itu apa, belakang Pak Harto atau apa, semua takut. Itu Orde Baru. Terima kasih. Sebenarnya alasan yang Jepang membuka lapangan kerja banyak itu kenapa? Buka apa? Membuka lapangan kerja banyak untuk Oh ya, alasan paling gampang adalah penduduk Jepang makin lama makin sedikit. Ya. Dan sebenarnya anak muda di Jepang masih banyak. Dan menurut saya ya memang penduduk atau jumlah penduduk anak muda menjadi sedikit,
maksudnya tenaga kerja menjadi sedikit. Tapi sebenarnya jeleknya ya, maaf ya, jeleknya Jepang adalah 3K. Menyebarkan 3K. 3K adalah kiken bahaya, ya, kiken kitanai, kotor, dan kibisi, keras. Dengan apa? Menceritakan itu loh, anak-anak tidak mau kerja yang kotor, tidak mau kerja yang keras, tidak mau kerja yang bahaya. Sehingga banyak anak-anak Jepang melarikan diri ke pekerjaan yang aman-aman saja, terutama di IT, perbankan, seperti itu. Sehingga misalnya buruh pabrik atau buruh konstruksi atau pertanian, perikanan, apalagi perikanan, banyak yang tidak mau kerja di situ. Ya. Tapi kalau orang Indonesia masih ada yang mau, makanya Bukan semua mau. Tapi banyak. Mau semuanya. Bukan semuanya mau. ya Kalau soal yang saya dengar tentang di sana itu ada yang memilih tidak menikah dan tidak memilih untuk demi anak itu gimana? ya kalau misalnya nikah dapat anak, ya kan anak biaya kan harus disekolahkan. dan mungkin ya kita mungkin tahu kalau di Jepang itu wajib belajar, ya kan, wajib belajar. Sebenarnya namanya wajib belajar itu kewajiban terhadap orang tua. Orang tua harus sekolahkan anak. Kalau anaknya tidak sekolah, orang tua yang dihukum. Ya. Dan untuk itu pemerintah menanggung biaya pendidikan sampai lulus SMP. Sebenarnya SMA pun itu ada sumbangan, ya. Akan tetapi untuk kursus bimbingan kerja tetap biaya. Dan orang Jepang hitung-hitung, kalau saya nikah biaya itu sanggup enggak gitu. Makanya takut bikin anak, itu salah satunya. Dan satu lagi adalah ibu-ibu, maaf ya, ibu-ibu itu dulu ya, kalau dulu waktu zaman ibu saya, ya kalau ibu-ibu itu biasa banyak yang ibu rumah tangga, ya khusus untuk mengasuh anak, ya kan. Tapi zaman sekarang banyak ibu-ibu sudah sarjana, menjadi sarjana dan menuntut karir yang lebih bagus lagi. Tahu-tahu usianya udah 40-50. Itu satu lagi. Makanya banyak yang tidak nikah, atau walaupun nikah tidak mau dapat anak. Dan sekarang kalau lihat masyarakat di Jepang, ya anak yang membahagiakan anak itu caranya gimana itu banyak yang bingung. Makanya bagi kita kesempatannya ya cari pasangan di Jepang aja. Jangan takut dari rezeki yang terlalu gitu ya. Kita Ini mestinya ada dakwahnya mencari siapa sih dakwahnya. Nah, maaf itu saya sedikit tambah lagi. Kenapa saya 34 tahun selama masih di Indonesia? Karena Indonesia itu negara yang harapannya sangat tinggi. Kenapa? Ya karena ada Pancasila. Coba bayangkan, coba lihat negara-negara yang lain yang hanya Indonesia loh, negaranya besar dan campur banyak bangsa, suku bangsa ya, suku bangsa dan banyak bahasa, banyak budaya yang asli. Hanya Indonesia saja. Ya kalau Amerika juga itu kan, Amerika, Singapura itu kan campur banyak suku bangsa. Tapi mereka hampir semua pendatang hasil jajahan. Satu-satulah Indonesia negara yang besar dan hidup orang asli
dan kita rukun bersama. Hanya Indonesia satu-satunya negara. Dan kenapa saya di Indonesia? Kalau sistem atau kondisi Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, dunia pasti damai. Itu keyakinan saya. Dan siapa atau apa yang bikin seperti itu, salah satu kuncinya adalah Pancasila atau Undang-Undang 45. Bacakan ini. Masih hafal nggak? Itu Hafal. kata-kata pembukaan Undang-Undang 45. Sesungguhnya, ya kan? Bangsa Indonesia. Ya, itu Proklamasi itu proklamasi. Itu proklamasi. Jadi bahasa Jepang gitu ya. Undang-Undang 45 dengan versi bahasa Jepang. saya sudah belajar bahasa. Sama Pancasila kalau kayak. Nah, Pancasila di dalam itu kan pembukaan Undang-Undang 45. Iya. Baik. Apa yang mau nanya lagi? Satu lagi saja. Tentang ini, angka tingkat tingginya bunuh diri di sana itu sebenarnya kenapa? Oh iya, ya, terima kasih. Orang Jepang itu rasa tanggung jawabnya sangat tinggi. Kalau kita tidak bisa menghidupkan keluarga, dan misalnya mencoreng muka, nah misalnya zaman samurai ya, kalau zaman samurai paling malu adalah mencoreng muka atasan. Ya. Dan daripada malu lebih bagus ya. Dan kalau anime yang zaman samurai yang paling terkenal apa ya? Samurai ya. Kalau samurai ya, kalau samurai itu bawa pedang dua, tahu nggak? Ada yang panjang, ada yang pendek. Kenapa? Ada alasannya. Dan alasan itu orang Jepang sendiri pun banyaknya tidak tahu. Kenapa dua? Satu panjang, satu pendek. Ya itu. Jadi kalau namanya samurai ya, kalau samurai itu kalau zaman sekarang adalah pegawai negeri. Pegawai negeri itu sepenuhnya harus tanggung jawab. Misalnya saja ada gempa bumi misalnya tiba-tiba, ya kan? Dan setelah gempa bumi ada yang kelaparan. Kalau ada yang kelaparan, tanggung jawab adalah samurai. Mereka yang harus mengurus makanan atau pengobatan atau gimana. Dan mereka tidak serius dan ada yang meninggalnya, ada yang lebih tambah lagi malu. Jadi sebenarnya kenapa ada dua pedang? Karena rasa tanggung jawab. Kalau tidak memenuhi tanggung jawab sendiri, artinya bunuh diri. Jadi sebenarnya saya percaya zaman sekarang pun ya, karena tidak menghidupkan keluarga, tidak bisa menghidupkan keluarga, tidak bisa menghidupkan diri sendiri, malu. Ya. Dan kalau di Jepang itu besok deh, katanya besok dan lusa di Jepang paling dingin. Saljunya banyak sekali di berita menakut-nakuti. Ya. Dan kalau Jepang itu ada musim dingin seperti itu. Dan kalau musim dingin, kalau tidak ada rumah, tidak ada pakaian, kalau tidak ada rumah, tidak ada bahan bakar untuk makan rumah, apalagi kalau tidak ada makanan, artinya mati. Ya, itulah bedanya Indonesia dan Jepang. Kenapa Jepang disiplin? Kenapa Jepang rajin? Ya karena ada musim dingin. Jadi nanti ya mungkin ke Jepang setelah hangat ya. Tapi setelah hangat mengalami musim dingin ya nanti bisa dirasakan. Untuk yang sebelumnya kalau kesempatan saya hobinya apa di Kaltuna. Ini sangat teknik, ini sebagai silaturahmi ya. Dan kalau di sini ada nomor WA.
Ah, betul kan? Oh ya. Opusat ini orangnya terbuka. Jadi kalau nanti teman-teman mau, saya dikasih kartu namanya ya, mau nanya mau komunikasi silakan. Ya ini kok. Sejak saya kenal beliau ya. Orang Jawa lagi. Iya betul. Coba restoran bahasa Jepang sama dia. Nanti kita bikin zoom juga bahasa Indonesia. Ini sudah mulai Ini campur, ada yang sudah 2 bab ke atas, ada yang sudah 4 zoom ya. Oh. Boleh nanti kita bikin zoom. Nanti kita bikin zoom ya. Kalau apa namanya boleh, dan sebenarnya di YouTube saya sudah bikin video untuk pelajaran bahasa Jepang atas nama Nobuyuki Okuyuki. Terima kasih. Siapa yang belum? Sudah. Belum. Ini udah semua, belum semua ya. Nah, kalau di YouTube ada Oku Nobuyuki, dari YouTube ada channel saya, dan sekarang itu kunci rahasia kemajuan Jepang di serialnya sudah 120-an. Nanti masih Bisa belajar atau lagi libur boleh Tolong bisa like and Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Jadi tambah juga. Oh ya, penutup teriak sama-sama. Yang cerita tadi masih ingat nggak? Mari kita masuk. Masalah. Ya. Mari kita masuk masalah. Ya, masalah untuk masuk Surga. Ya, jadi Ayo, ya, tutup tekad. Mari kita masuk. Surga. Terima kasih.